Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan materi kita. Hari ini kita akan membahas mengenai sel jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan literasi dan penayangan video, kalian diharapkan mampu memahami apa itu sel dan memahami jaringan dengan benar. Baik, kita mulai pembahasan hari ini. Yang pertama tentang sel. Sel ini juga dikatakan unit struktural dan fungsional kehidupan. Sel tersusun atas membran sel, sitoplasma, dan organel-organel. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, organisme dibedakan menjadi dua, yaitu organisme prokariot dan organisme eukariot. Organisme prokariot tidak mempunyai membran inti, sedangkan sebaliknya, organisme eukariot mempunyai membran inti. Berdasarkan banyaknya sel yang menyusun tubuh, organisme dibedakan menjadi dua. Organisme bersel satu yang disebut dengan monoseluler atau uniseluler, dan organisme bersel banyak atau multiseluler. Adapun bentuknya bervariasi, ada yang bulat, memanjang, segi 5, segi 6, persegi banyak, pipih, dan berbulu. Ukuran sel juga bervariasi. Umumnya sel berukuran sangat kecil, yaitu mikroskopik, sehingga dapat dilihat dengan mikroskop. Skala pengukuran menggunakan mikrometer atau mikro yang setara dengan 1/1000 mm. Jadi sel ini sangat kecil hingga kasat mata, dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Dapat kalian lihat gambar tersebut. Ini adalah bagian-bagian dari sel prokaryotik ya. Dapat kalian baca tersebut bagian-bagian tubuhnya. Dan ukurannya pun sangat kecil, yaitu 0,5 mikrometer. Ini hanya dapat bisa dilihat dengan bantuan alat mikroskop ya. Selanjutnya kita membahas mengenai jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Kelompok sel disebut dengan jaringan. Jadi sel terdiri dari beberapa sel dan banyak sel itu disebut dengan jaringan. Jadi lebih tinggi lagi tingkatannya ya. Adapun tumbuhan mempunyai macam-macam jaringan. Jaringan pembuluh kayu disebut xilem. Xilem ini berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sedangkan jaringan pembuluh tipis yaitu phloem atau phloem mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi dua jaringan ini sangat penting bagi tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya ya anak-anak. Sedangkan hewan dan tumbuhan juga memiliki bermacam-macam jaringan. Ada namanya jaringan epitel, ada namanya jaringan otot, ada namanya jaringan tulang rawan, ada namanya jaringan saraf, dan sebagainya. Ini adalah mengenai penjelasan jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan dan hewan. Jadi untuk memahami lebih dalam apa itu sel dan jaringan dan bagaimana sih wujudnya, Bapak akan tampilkan dalam video berikut. Jadi akan Bapak tayangkan mengenai praktikum sel dan jaringan. Disimak baik-baik ya, ditonton baik-baik. Nanti ada tugas pengamatan tentang sel ya. Jadi itu untuk nilai keterampilannya. Untuk melihat jaringan pada tumbuhan, di sini saya sudah menyiapkan tanaman jagung. Di sini masih ada lengkap dengan akar, batang, dan daun. Kemudian yang kedua saya menggunakan bawang merah. Itu untuk praktikum jaringan tumbuhan. Kemudian untuk praktikum jaringan hewan, di sini kita akan menggunakan preparat jadi jaringan otot jantung. Kemudian yang berikut adalah jaringan otot polos. Kemudian yang berikut adalah jaringan otot serat.
Adapun alat yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, yaitu yang pertama ada mikroskop, kemudian ada kaca preparat dengan penutupnya, kemudian yang berikut ada silet. Untuk melihat struktur jaringan bawang merah, yang harus kita lakukan adalah mengambil lapisan kulit paling luar. Setelah itu kita letakkan di atas kaca preparat seperti ini ya. Kemudian kita menutupnya, lalu kita letakkan pada mikroskop. Setelah mengamati melalui mikroskop, terlihat susunan jaringan bawang merah sangat rapi dan berlapis-lapis, yang terdiri dari dinding sel, sitoplasma, dan inti sel. Berikut kita akan melihat jaringan akar dari tanaman jagung. Yang harus kita lakukan adalah dengan menyayat akar tanaman jagung setipis mungkin. Diharapkan untuk berhati-hati dalam menggunakan silet. Setelah kita mendapatkan sayatan tipis dari akar tanaman jagung, kemudian kita meletakkan pada kaca preparat. Seperti ini. Kemudian kita menutupnya, lalu kita mengamati pada mikroskop. Di sini kita dapat melihat jaringan akar tanaman jagung yang terdiri dari epidermis, korteks, dan berkas pengangkut seperti xilem dan floem. Berikut kita akan melihat jaringan dari batang tanaman jagung. Dengan menyayat batang tanaman jagung dengan menggunakan silet, lalu meletakkan pada kaca preparat dan mengamatinya pada mikroskop. Pada struktur jaringan batang, kita dapat melihat bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu epidermis, kemudian ada kolenkim, parenkim, dan kambium. Sekarang kita akan melihat struktur jaringan dari daun tanaman jagung. Dengan mengambil lapisan paling luar yang terdapat pada daun, kemudian meletakkan pada kaca preparat dan mengamatinya pada mikroskop. Selain terdapat epidermis dan berkas pengangkut yaitu xilem dan floem, pada daun terdapat ciri khusus yaitu dengan adanya stomata yang berfungsi sebagai pengeluaran air melalui transpirasi dan gutasi serta menyerap karbon dioksida dari udara. Jaringan otot yang pertama yaitu jaringan otot jantung, yang tersusun dari serabut otot yang menunjukkan adanya garis gelap dengan interval yang tidak teratur. Sel-sel otot jantung bercabang-cabang dengan inti sel terletak di tengah. Yang kedua adalah otot polos yang mempunyai serabut-serabut yang homogen sehingga bila diamati di bawah mikroskop tampak polos atau tidak bergaris-garis dan bekerja secara refleks di bawah pengaruh saraf otonom, contohnya pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, dan saluran pernapasan. Yang berikut adalah otot
serat atau otot rangka. Otot rangka sebagian besar melekat pada kerangka tubuh dan bekerja menurut kehendak kita di bawah pengaruh saraf sadar. Demikian praktikum kita pada hari ini mengenai jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Saya harap adik-adik dapat mempelajari dengan baik dan menambah pengetahuan adik-adik melalui media pembelajaran yang lainnya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikut dan tetap jaga kesehatan. Selamat siang. Nah, itu tadi penjelasan tayangan dari sel dan jaringan hewan dan tumbuhan. Nah, tadi di bagian video tentang sel terdapat tugas pengamatan yang tabel itu dikerjakan ya dan dikumpulkan beserta 3 soal tadi juga yang ada di sel itu dikumpulkan. Nanti akan menjadi nilai keterampilan kalian. Jika ada yang tidak mengerti, silahkan hubungin Bapak melalui WA. Bapak tunggu tugasnya ya. Terus semangat dalam belajar dan jangan pantang menyerah. Dan ingat, jaga selalu kesehatan kalian ya anak-anak. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.